Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Liaturahmi, NIM 2019 A1H066, kelas 2B, jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Ketahanan Nasional Indonesia atau Geostrategi Indonesia. 1. Pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Hal ini dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Terdapat 3 sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran keadaan yang seharusnya terpenuhi. Kedua, ketahanan nasional sebagai pendekatan, strategi, metode, atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya pembangunan negara. Pendekatan yang disebut bersifat integral yang mencerminkan segala aspek saat membangun maupun memecahkan masalah kehidupan dengan menggunakan pemikiran kesisteman atau system thinking. Ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin atau konsepsi. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan bernegara. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama, gatra dalam ketahanan nasional. Unsur, elemen, atau faktor yang mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekuatan nasional suatu negara. Yang pertama, menurut Hans J. Morgenthau, dia mengusulkan 2, yaitu pertama, faktor tetap atau stable faktor terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua, faktor berubah atau dinamik faktor terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. 2. Menurut James Leray, A. Tangible faktor terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. B. Intangible faktor terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Unsur-unsur kegiatan nasional model Indonesia. Unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. A. Trigatra adalah aspek alamiah atau tangible yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. B. Pancagatra adalah aspek sosial intangible yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Penjelasan atas tiap gatra dalam ketahanan nasional. A. Unsur atau gatra penduduk. B. Unsur atau gatra wilayah. C. Unsur atau gatra sumber daya alam. D. Unsur atau gatra di bidang ideologi. E. Unsur atau gatra di bidang politik. F. Unsur atau gatra di bidang ekonomi. G. Unsur atau gatra di bidang sosial budaya. H. Unsur atau gatra di bidang pertahanan keamanan. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional.
Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengertian ketahanan nasional terdiri atas 3 konsep, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai metode atau pendekatan, dan ketahanan nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara. Sebagai ajian akademik, kita dalam menggunakan pendekatan Astra-Gatra tidak menggunakan konsepsi ketahanan sebagai doktrin tetapi sebagai kondisi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik masyarakat Indonesia. Dalam hal gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, globalisasi dan ketahanan nasional. A. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah arti literal adalah sebuah perubahan sosial berupa perubahan bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat struktural dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. B. Posisi negara dalam era globalisasi. Pada bagian sebelumnya telah dinyatakan bahwa konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dan pendekatan semakin penting di era global ini, disebabkan karena bertambahnya bentuk ancaman dari dalam maupun luar, sebagai akibat dari semakin tingginya intensitas hubungan antara bangsa dan antar individu dari berbagai negara. Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif yang kemudian dipersepsikan sebagai ancaman yang hakikatnya merupakan akses dari pengaruh gejala global tersebut. Kemampuan dan peran lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan dalam bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang dikategorikan sebagai berikut. 1. Sebagai bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. B. Sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, budaya. 3. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi, tetapi tetap kritis terhadap akibat negatif globalisasi. Kegiatan pokok yang akan ditempuh antara lain: 1. Aktualisasi nilai dan norma. 2. Revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur, termasuk di dalamnya pengembangan budaya maritim. 3. Transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa, seperti orientasi pada peningkatan kinerja, budaya kritis, akuntabilitas, dan penerapan iptek. 1. Dimensi global.
Globalisasi yang dipacu oleh kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, transportasi, infrastruktur jalan dapat mempengaruhi kehidupan manusia di segala bidang. 2. Spektrum ancaman di era global. Dampak negatif globalisasi dipersepsikan sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Yang pertama, ancaman militer dan non-militer. B. Ancaman berdimensi ideologi. C. Ancaman berdimensi politik. D. Ancaman berdimensi ekonomi. E. Ancaman berdimensi sosial budaya. F. Ancaman berdimensi teknologi informasi. G. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Jadi kesimpulannya, sebagaimana tujuan suatu negara melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darah Indonesia, wajib adanya suatu ketahanan dan sebuah bangsa untuk menghadapi berbagai rintangan, ancaman, serta hal yang membahayakan keutuhan negara, baik yang bersumber dari dalam maupun luar. Adanya ketahanan nasional memberikan suatu konseptual bagaimana suatu bangsa bertahan dengan adanya pendekatan-pendekatan astagatra di era globalisasi yang begitu pesat berdampak bagi suatu negara. Sekian penjelasan dari Ketahanan Nasional Indonesia atau Geostrategi Indonesia dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.